kabar anaknya sekarang? Baik juga, Bu. Sekarang sih anaknya lagi tidur nih. Syukurlah. Ibu oke. Terakhir diskusi virtual dengan saya kan Ibu masih mengkhawatirkan perkembangan bicaranya anak ya? Gimana nih sekarang perkembangannya? Iya, Bu. Waktu itu saya agak khawatir anak saya agak terlambat perkembangan bicaranya. Maka saya kontak Ibu waktu itu. Tapi setelah mengikuti saran stimulasi yang Ibu berikan, sekarang sih anak saya sudah bisa. Bahkan sudah mahir mengucapkan 2 suku kata loh, Bu. Wow, bagus dong kalau kayak gitu. Apa Ibu ada rekamannya waktu anak Ibu mengucap 2 suku kata? Mungkin saya bisa lihat? Oh iya, ada Bu. Coba saya perdengarkan rekaman yang waktu itu malam-malam sebelum tidur ya. Sebentar, saya cari. Oh iya, ada di handphone yang ini nih, yang papanya kirimin ke grup keluarga, Bu. Sebentar ya, Bu, coba saya lihat. Nah, ketemu rekamannya. Saya putar ya, Bu, rekamannya, tapi cuman kedengaran suaranya aja nih. Karena udah dimatiin lampunya mau tidur, jadi nggak kelihatan apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bu? Oh iya, silakan Ibu, nggak apa-apa kok. Oke, ini Bu rekamannya. Jadi kalau seperti itu bagaimana ya, Bu? Apakah sudah sesuai dengan kemampuan bicara seusianya, Bu? Kalau kita lihat berdasarkan KPSP, anak usia 1 tahun memang diharapkan sudah dapat mengatakan 2 suku kata yang sama secara berulang. Seperti mama, dada, papa, dan lainnya. Dari audio yang didengarkan tadi oleh Ibu, tampaknya anak Ibu sudah dapat melakukannya. Kita dapat mendengarkan tadi anak mengoceh mama, mama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan bicaranya sudah sesuai dengan tugas perkembangan yang diharapkan untuk anak seusianya. Nah, kalau dia mengoceh seperti itu, apakah itu termasuk memanggil, Bu? Apa dia paham gitu? Kalau untuk usia ini umumnya mengocehnya masih belum bermakna ya Bu. Seperti tadi di audio terdengar anak Ibu bicara mama, mama. Namun sebenarnya belum ditunjukkan untuk memanggil mamanya. Kemampuan ini awalnya muncul sebagai bentuk eksplorasi gerak organ wicaranya. Dan belum ditunjukkan untuk berkomunikasi 2 arah. Jadi anak sebenarnya hanya mengoceh saja. Sebentar. Saya akan tampilkan video ini. Contoh lain dari kemampuan mengoceh anak ya, Bu. Nah, jika diamati, pada video ini anak mengoceh sendiri tanpa bermaksud berkomunikasi dengan siapapun karena di sana sedang tidak ada siapa-siapa. Oh iya ya, kemarin anak saya juga seperti itu di rumah. Waktu direkam suara itu, juga anaknya ngoceh sambil memainkan boneka bantalnya. Biasanya dia suka ngoceh-ngoceh, kalau pas baru bangun tidur tuh cerewet banget. Di awal memang anak belum paham makna ucapannya Ibu. Namun kemudian ada proses pembelajaran yang anak dapatkan dari respon lingkungan. Nah, hal ini membuat suara-suara yang dihasilkan anak menjadi bermakna. Misal, ketika anak mengatakan mama, mama, mamanya mendekat atau menjawab. Sehingga anak menjadi belajar bahwa bunyi mama mengacu pada mamanya. Dengan demikian, maka konsep bahasanya menjadi berkembang. Mama, mama, sini sama mama. Tapi kita tahu dari mana ya, Bu? Kalau dia sudah mulai paham arti yang diucapkannya? Di usia ini oleh karena anak masih dalam tahap belajar bicara, di mana memang ia masih memiliki keterbatasan gerak alat wicaranya dan lain-lain, maka kemampuan anak menghasilkan bunyi mungkin masih terbatas. Oleh karenanya, ia akan menggunakan kata yang mampu diucapkannya untuk berbagai fungsi, misal menarik perhatian kita, meminta tolong, dan lain-lain. Jadi, di usia ini masih sangat wajar bila anak mengatakan mama, mama, mama saat minta digendong, saat minta dibukakan, saat memanggil siapa saja, dan lain-lain.
Nah, seiring dengan berkembangnya kemampuannya, ia nanti akan mulai dapat menghasilkan suara yang berbeda, sehingga menghasilkan kata juga yang berbeda. Nah, saat itu untuk mengetahui anak paham atau tidaknya, kata yang diucapkannya kita bisa melihat pada konsistensinya ya Bu. Apabila anak berulang kali menyebut mama ketika berinteraksi atau menginginkan mamanya, dan tidak menyebut mama ketika menginginkan papanya, dan juga tidak menggunakan mama untuk hal yang lain, maka kita baru dapat katakan kalau anak tersebut sudah memahaminya. Kemampuan itu baru muncul nanti setelah organ bicara dan koordinasinya lebih matang. Tapi kalau anak belum bisa mengatakan dua suku kata yang sama seperti yang anak saya lakukan, bagaimana ya Bu? Kalau di usia ini anak belum bisa, baru orang tua perlu waspada dan segera mengkonsultasikannya pada ahli agar dapat diperiksa lebih lanjut. Karena salah satu tanda bahaya perkembangan bahasa pada usia 9 bulan adalah bila anak tidak memiliki kemampuan ini. Oh begitu. Kalau untuk anak saya berarti sudah baik ya Bu perkembangan bahasanya. Itu kan rekaman lama. Akhir-akhir ini karena semakin sering kami ajak ngobrol kali ya, dia jadi sudah mulai bisa memanggil mama buat khusus ke mama. Dan dia ngoceh-ngocehnya juga sudah lebih bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain atau menyampaikan kemauan atau idenya sih. Wow, bagus sekali itu Bu. Tetap harus distimulasi ya, agar kemampuan bicara dan bahasanya terus berkembang dengan baik seiring bertambahnya usia anak. Oke Bu. Terima kasih banyak ya Bu, kita jadi lebih terarah menstimulasinya. Sama-sama Ibu.